Agus Darmawijaya bersama kuasa hukumnya hadiri sidang perkara sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas dirinya di Pengadilan Negeri Tangerang Jumat 16 September 2022. Akan tetapi pihak termohon tidak hadir pada saat persidangan hari ini sehingga Hakim Tunggal meminta penundaan sampai dengan 3 minggu tanggal 7 Oktober 2022 nanti. Marson Sosang Sarapang dari Kantor Bantuan Hukum Gerakan Rakyat Cinta Indonesia atau KBH Gracias selaku kuasa hukum Agus Darmawijaya pun mengutarakan kecewaannya terhadap para termohon yang tidak hadir dalam sidang pertama hari ini. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai penasihat hukum dari Pak Agus Darmawijaya? Ya, saya kira sebagaimana yang sudah dijadwalkan sebulan yang lalu bahwa pada hari ini kita akan sidang pra peradilan dalam kasusnya Pak Agus Darmawijaya. Namun pada sidang pertama ini pihak termohon tidak hadir sehingga oleh Hakim Tunggal meminta penundaan sampai dengan 3 minggu tanggal 7 Oktober. Oh, maaf Pak, ini dari kantor pengacara apa Pak ya? Siapa aja pengacaranya yang mendampingi Pak? Kantor kami namanya Kantor Bantuan Hukum Gracias, Gerakan Cinta Rakyat Indonesia. Untuk persidangan hari ini tertunda, kenapa ya Pak? Ya, tertunda hari ini karena pihak termohon tidak hadir dalam jadwal persidangan hari ini. Adakah kesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Ya, kita cukup kecewa dengan ketidakhadiran para termohon karena panggilan sudah cukup lama dan kami sudah konfirmasi ke Panitra bahwasanya surat pemanggilan kepada para pihak termohon itu sudah terkonfirmasi, sudah diterima. Mengenai tanggapan hakim seperti apa ya Pak? Teman-teman saya tambahkan, jadi tadi kami sudah bermohon bahwasannya karena sudah ada panggilan selama lebih dari sebulan, kami bermohon untuk panggilan kedua ini harusnya hanya cukup waktu seminggu, tapi majelis menolak permohonan kami dan mengatakan karena ini delegasi jadi harus butuh waktu sebulan atau 3 minggu. Jadi gitu kira-kira alasannya. Menurut Bapak apakah itu lazim untuk diutarakan Pak? Kami rasa dengan asesmen proses peradilan yang cepat dengan biaya ringan itu tidak sesuai dengan dimana kami di sini mencari keadilan untuk klien kami Agus Darmawijaya karena telah di SP3 kasusnya di Polres Tangerang Selatan. Baik, untuk harapan Bapak kepada yang mulia hakim, ekstensi kedepannya seperti apa ya Pak? Ya, kami berharap majelis bisa lebih objektif dalam melihat perkara ini agar klien kami bisa mendapatkan keadilannya agar kasus SP3-nya dicabut. Perkara ini diawali klien kami ini dia membeli rumah kepada suatu properti di pengembang di Tangerang Selatan. Kemudian dia beli dengan PPJB. PPJB ini apa? Di bawah tangan, tidak melalui notaris. Itu yang perlu diingat. Kemudian setelah dia berjalan waktu karena memang kebetulan klien kami ini ada bisnisnya tersendat karena pandemi tahun 2000 sehingga dia tidak bisa membayar. Kemudian tidak bisa membayar, dia mengajukan permohonan untuk ditangguhkan. Oke, kemudian dalam kurun waktunya berjalan, karena tidak bisa dieksekusi rumah itu secara sepihak. Ini yang perlu dilihat kembali. Yang diperlukan oleh media, dieksekusi secara sepihak. Apa itu sepihaknya? Hanya properti yang mengeksekusi lahan tersebut, tanah tersebut, kan betul kan? Tidak melalui pusat pengadilan berbuat mutlak. Yang pertama, yang kedua tidak melalui hak tanggungan. Karena prosedurnya sepengalaman kami yang namanya eksekusi itu dia harus meletakkan dulu yang namanya hak tanggungan, tidak boleh semena-mena. Itu yang pertama. Kedua, karena klien kami ini mempertahankan haknya sehingga orang-orang dari properti ini datang ke rumahnya mengeksekusi sehingga terjadilah pemukulan. Apa yang dipukul? Sebenarnya coba sebutkan sebelah mana? Hasil visum. Hasil visum. Kemudian apakah dirawat. Kemudian Bapak lapor ke polisi Polsek. Kami sudah jabat sebelumnya Polsek dulu. Polsek sudah kami sebutkan dalam permohonan tidak diterima oleh Polsek. Kami tidak pahami apa maksud daripada Polsek tidak menerima laporan masyarakat. Yang pertama, kemudian Bapak ini melapor ke Polres. Apa yang dikatakan Polres Jakarta Selatan dikatakan ke Tangerang. Kemudian keluar TBL, tanda bukti lapor. Terus pemanggilan.
Nah, dengan informasi ada orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya sudah menjadi penyidikan. Kemudian apa yang dilakukan? Diputus perkara, gimana? Diberhentikan melalui SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Faktanya satu, siapa yang melapor? Ali, coba sini. Ali dia melapor karena kejadian tindak pidana itu dilakukan apa yang dia lihat, dia dialami karena kebetulan bapak ini dekat. Itu yang pertama. Apa yang disertakan oleh para pelapor ini? Bukti. Apa buktinya? Visum et repertum. Kemudian para pelapor ini mengajukan saksi. Ingat, saksi. Bukti visum et repertum masuk bagian dari 184 adalah alat bukti keterangan ahli. Kemudian saksi. Nah, pertanyaannya, apakah dengan dua alat bukti yang sudah diajukan oleh para pelapor tidak disebutkan sebagai kurang bukti? Kami tidak paham ini apa maksud daripada oknum kepolisian Polres Tangerang Selatan yang mengatakan membuat keputusan seperti itu. Padahal urusan MK sudah mengatakan loh, minimal dua alat bukti itu sudah terpenuhi. Ahli, saksi, kemudian apa lagi? Bukti surat itu sudah ada. Artinya seperti itu, kami tidak paham. Artinya dengan adanya kami mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Tangerang, kami berharap dapat kepastian hukum yang pasti. Itu aja.